Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart ini ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Nah, jadi mohon teman-teman koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua. Teman-teman, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya pajak masalah yang berbeda-beda ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman yang belum tahu. Bagi teman-teman yang mau pelatihan tutorial SPT Orang Pribadi 2025 ya, bisa beli mini course kita di website sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com disambung semua. Kita ada 2 kali webinar tanggal 24 Januari dan 7 Februari, sudah lewat semua, tapi teman-teman bisa nonton rekamannya nanti ya. Oke, ini ada ide baru nih ya, teman-teman, baru hari ini ada teman yang sampaikan ya, ide baru buat teman-teman berhubung dengan simpang siurnya dan kekacauannya mengenai, satu binatang baru nih, binatang baru yang namanya, nilai saat ini ya. Kan nilai saat ini muncul di era Cortex, SPT Orang Pribadi dan membingungkan semua orang. Nah, tiba-tiba hari ini ada teman, kasih tahu gua gitu, "Udahlah kita libas saja, kita bikin satu konsep baru di mana, nilai saat ini ditulis sama persis dengan nilai perolehan, untuk semua harta." Jadi semua harta, nilai saat ini ditulis sama dengan nilai perolehan. Nah, ide ini muncul gara-gara dia itu punya banyak sekali aset gitu ya, banyak sekali aset atau banyak sekali harta, pusing dia kalau mau cari satu persatu ya. Nah, jadi ide barunya adalah menuliskan semua nilai saat ini disamakan dengan harga perolehan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini boleh? Apakah ini melanggar hukum? Nah, jawaban gua adalah ini boleh, teman-teman ya. Menurut Per 11 2025 ya, Peraturan Dirjen Pajak 2025 nomor 11, itu memang ada ruang untuk wajib pajak menilai sendiri nilai saat ini. Jadi nilai saat ini itu ada beberapa kategori kan, dan salah satu kategorinya adalah penilaian wajar menurut wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak menilai harta itu senilai sekian, ya udah itu aja nilainya menurut wajib pajak gitu. Jadi menuliskan nilai saat ini sama dengan nilai perolehan itu tidak melanggar hukum. Lagi pula, ini DJP ya, tidak pernah memberikan alasan hukum, alasan logis, atau alasan filosofis, atau sosiologis, atau alasan apapun ya. Kenapa sih dia munculkan satu kolom yang namanya nilai saat ini? Coba. Karena DJP tidak memberikan penjelasan, terjadilah spekulasi liar. Wajib pajak menjadi berspekulasi. Wajib pajak menjadi berimajinasi, gitu loh. Spekulasinya apa? Spekulasinya cuma satu ya, DJP diduga sedang melakukan profiling yang mana tujuannya niat jahat. Gitu ya. Tujuannya adalah mens rea ya, niat jahat gitu. Ini adalah pikiran liar dari wajib pajak dan wajar dong wajib pajak punya pemikiran seperti itu ya. Nah, jadi dengan berbagai macam argumen tersebut, akhirnya ada teman yang kasih ide baru ya. Idenya menurut gua ya boleh juga ya, bahwa nilai saat ini ditulis sama dengan nilai perolehan, persis sama gitu, dan itu tidak melanggar hukum. Nah, silakan teman-teman ya, menurut Anda bagaimana? Kalau lu mau, gua rasa tidak masalah ya. Nah, thank you tuh. Itu cuman ide baru buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di bagian komentar ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita akan mulai diskusi. Ada Bapak Wilson Lu, malam kok. Ya Pak Wilson, halo. Ibu Ufmuts, malam kok. Halo Ibu Ufmuts, malam Bu. Ada Bapak Made, Bapak Pengdi, malam-malam. Halo, malam Pak Bu. Ada Ibu Yui Cice. Jika saya diberikan mobil dari kantor saya,
pajak yang harus dibayar kantor atau saya, WP pribadi, gimana ya, Ko? Terima kasih. Oke, jadi memberikan mobil itu sama saja memberikan gaji, gitu loh, Bu. Ya, jadi mobil itu harganya berapa nih? Harganya anggaplah 100 juta. Ya udah, itu sama seperti memberi gaji. Jadi harus dipotong PPh 21, ya. Sama seperti memberi THR, sama seperti memberi bonus, gitu aja. Ya, biar nggak pusing ya. Memberi mobil kepada pegawai adalah sama persis seperti memberi gaji. Jadi tinggal dihitung PPh 21. Nah, masalah siapa yang bayar tinggal dikomunikasikan dengan bos, ya kan? Kalau si pegawai maunya terima bersih, ya udah berarti kan di gross up oleh bos, dihitung pajak dipotong dibayar oleh bos, kira-kira gitu ya. Thank you Bu Yuichi, semoga terbantu. Bapak Bapak Wilson Lo 88, kok mau tanya, CV buka di 2026 ini, masih bisa pakai 0,5% kok? Jawabannya bisa ya, CV masih bisa 4 tahun. 2026, 2027, 2028, 2029 ya, 4 tahun dia bisa pakai 0,5% kalau CV. Oke. Thank you Pak Wilson Lo 88, semoga terbantu. Ibu Nikozon, kau tanya, kalau CV pinjam uang kepada direktur untuk keperluan bayar nota, apakah atas pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman? Jawabannya adalah nggak usah pinjam-meminjam, Bu. CV dengan pemilik CV itu tidak usah pinjam-peminjam. Langsung aja ambil uangnya sebagai tambahan modal, ya. Karena CV itu kan eh, hubungan hubungan keuangan dengan pribadi itu masih menyatu sebenarnya. Jadi kalau CV butuh uang, ambil dari pribadi, dari direktur, langsung sebagai tambahan modal. Nanti si CV kembalikan, berarti pengurangan modal. Sesimpel itu aja, Bu. Ya, nggak usah ada hutang piutang. Beda dengan PT. Kalau PT itu nilai saham sudah terkunci. Kalau mau nambah duit lagi, berarti ada hutang piutang. Maka terjadilah bunga, gitu. Bunga kalau di PT ya. Nah, kalau di CV enggak. Thank you, Pak Niko John. Semoga terbantu. Ibu Ufmuts, malam Bu Ufmuts. Suami istri pisah NPWP, tetapi waktu diposting pembayaran pajak 0,5% istri itu masuk ke SPT suami. Sudah coba edit DUK di Kotes nggak bisa. Terus gimana ya, Ko? Oke. Menurut saya sih Bu ya, hajar aja Bu. Hajar aja ya. Yang penting SPT tidak LB. Ya, yang penting SPT-nya tidak LB, hajar aja, lapor aja. Karena kan itu bukan salah kita gitu loh, bukan salah kita, Cortex-nya yang error. Cortex-nya yang error, Cortex-nya yang nggak bisa diapa-apain, kita punya buktinya kan, kalau itu nggak bisa diedit ya. Jadi bukan salah kita, gitu. Yang penting kita lapor, bisa proses, bisa lapor, dan tidak ada LB. Itu aja sih Bu yang penting ya. Sementara seperti itu, di bagian lampiran omset bruto kan masih bisa diubah kan. Nah, coba dites Bu. Oke, thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok mau tanya, kalau SPTOP UMKM brutonya itu minus 2,5, 2.500 atau lebih 2,5 juta itu gimana? Oke, intinya itu dikarenakan Januari dia bayar pajak gitu kan. Padahal kan Januari nggak usah bayar pajak gitu ya. Nah, solusinya adalah omset Januari ditambahkan 500 juta ya. Omset Januari ditambahkan 500 juta. Contoh, omset Januari 100 juta gitu ya, ditambahin 500 sehingga menjadi 600 juta. Nah, itulah omset Januari, dengan begitu akan hilang tuh LB-nya. Coba dites, Bu. Oke, thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Ibu Cesarus Maximus, kok kalau PPh 25 angsuran menyebabkan LB, bagaimana caranya untuk PT? Nah, untuk PT itu ada dua cara. Cara pertama adalah sebagian PPh 25 tidak dikreditkan. Nah, ini kata orang nggak bisa lagi ya. Jadi cara yang lama adalah sebagian PPh 25 itu dibiayakan, tidak dikreditkan, kemudian dikoreksi fiskal. Dengan begitu kan tidak akan jadi LB. Tapi kata orang ini sudah tidak bisa. Saya sih belum ngecek ya ke SPT Badan. Kalau ini nggak bisa, berarti cara kedua. Cara kedua adalah terpaksa kita minta restitusi. Kita boleh loh minta restitusi pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Ya, tinggal dicentang aja LB itu minta dikembalikan tanpa pemeriksaan, gitu. Nah, menurut gua jangan melakukan manipulasi data akunting maupun pajak apapun hanya untuk mengentertain ketakutan kita.
gitu loh. Gara-gara kita takut diperiksa, ini PP25 mau kita paksakan tidak ALB, kemudian kita mengurang-ngurangin laba, mengurang-ngurangin biaya gitu ya, yang tidak perlu dikoreksi, malah kita koreksi. Menurut gue itu tidak tepat. Oke. Thank you Bu Cesarus, semoga terbantu. Bapak Made Bagus tanya kok, bila WP orang pribadi balik nama atas warisan tanah yang masih atas nama neneknya dan kena pajak warisan, apakah perlu lapor di SPT di Kortex dan gimana cara lapornya? Jawabannya perlu Bu ya Pak ya, perlu dilapor. Jadi dia perlu lapor di bagian harta dan di bagian penghasilan. Di bagian harta dia lapor namanya tanah ya, tanah nilainya berapa gitu. Di bagian penghasilan, dia mesti lapor di lampiran yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya warisan. Ada tuh kategori namanya warisan, nilainya sama dengan nilai hartanya. Gitu, Pak. Oke. Thank you, Pak Made Bagus. Semoga terbantu. Bapak BC RW 1217. Malam kok, malam Pak BC RW. Mau tanya, kalau mau ada pembetulan SPT sebelum 2025, apakah masih di DJP online? Jawabannya betul, ya. 2024 masih di DJP online dan sebelumnya. Oke, thank you Pak BC, semoga terbantu. Bapak Sutarli Charles, malam kok mau tanya. Satu, misalnya saya membeli rumah dengan harga 1 miliar. Setelah saya cek, NJOP rumah saya 600 juta. Jadi saya isi nilai saat ininya berapa ya kok? Nilai saat ininya diisi NJOP, Pak. Diisi NJOP 600 juta ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi nilai perolehan dengan nilai NJOP, walaupun itu berbeda, itu tidak masalah. Berbeda lebih tinggi maupun lebih rendah, tidak masalah. Ya. Jadi nilai saat ini adalah nilai NJOP. Nah, namun tadi seperti yang di awal sudah saya bilang ya, ada orang yang punya ide, nilai saat ini disamakan dengan nilai perolehan untuk semua harta. Dan menurut gua itu tidak salah, itu boleh juga dilakukan. Thank you Pak Sutarli, semoga terbantu. Bapak Lawer Kiara, malam kawan ya, malam Pak Lawer. Bapak Ibu Dediais, kok perhitungan prive itu seperti apa? Jadi prive itu adalah sama seperti dividen ya. Prive itu adalah pengambilan keuntungan alias laba ditahan dari CV ya. Jadi ada CV, ada keuntungan kan laba itu kan namanya laba ditahan. Artinya laba masih ditahan di CV. Kemudian kita tarik nih, kita ambil. Nah, itu namanya prive ya. Prive dari CV itu tidak kena pajak gitu. Thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Bapak Lawer Kiara, Pak, pekerjaan bebas ada perhiasan luput PPS. 1. Pas finalkankah bayar 12,5% atau pembetulan SPT 5 tahun? Lebih aman atau tepat yang mana? Oke, jadi gini Pak, perhiasan itu diperolehnya kapan? Tahun berapa? Kalau dia diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya, dan Bapak sudah ikut TA, maka itu menjadi objek pas final. Ya, ada 2 syarat ya. Harta itu diperoleh sebelum 2015 dan Bapak sudah ikut TA, tes amnesti yang 2015. Maka Bapak boleh ikut pas final 12,5%. Oke? Nah, kalau harta itu diperoleh setelah 2015, maka Bapak terpaksa pembetulan, kemudian tidak harus 5 tahun sih, tergantung Bapak tahun berapa belinya emas itu ya. Nah, pembetulan SPT boleh, gitu. Timbul dipertanyakankah? Saya rasa mengenai dipertanyakan itu hal yang bisa terjadi ya, hal yang bisa terjadi, hal yang mungkin terjadi dan nggak apa-apa ya, kita kasih penjelasan apa adanya. Lalu, misalnya dijual, bayar pajak capital gain bereskah? Jawabannya betul, Pak. Jadi perhiasan itu kemudian dijual, kemudian ada untungnya, capital gain ini kita bayar pajaknya itu boleh. Ya, sudah betul. Oke, thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, malam kok mau tanya, gimana cara lapor harta warisan berupa tanah? Oh, tadi sudah ya. Tanah di Kortex untuk WPOP. Apakah diisi dulu pada lampiran 2 bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Betul. Baru diisi pada lampiran 1 nomor 5. Betul Pak, betul ya. Jadi dua-duanya masih diisi. Di bagian harta diisi dan di bagian penghasilan juga diisi. Namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya warisan. Oke, thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Herawati 123, Ko Awan, saya mendapat himbauan untuk NPPN, padahal saya UMKM tanpa pekerjaan bebas.
haruskah saya mencetaknya? Jawabannya harus ya. Ibu wajib cetak NPPN, cetak juga malam ini juga ya, cetak sekarang untuk 2026 dan juga untuk 2025 ya. Ada dua yang masih dicetak. Bagaimana dengan perhitungan pajaknya? Selisih sangat besar dibanding 0,5%. Tidak masalah, Bu, ya. Jadi NPPN bukan berarti Ibu kehilangan PPh UMKM, tidak. Walaupun Ibu mencetak NPPN, Ibu tetap boleh menggunakan PPh final 0,5%. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Oke. Thank you, Bu Herawati. Semoga terbantu. Bapak Andrew Darmala, malam Pak Awan. Pak, kalau misalnya pasangan baru menikah di Desember dan tidak sempat membuat kartu keluarga. Jadi, kita lapor sebagai MT dan statusnya K0 ya Pak Awan. Suami UMKM, istri bekerja dari satu pemberi kerja. Oke, jadi kalau mau MT Pak ya, kalau mau MT maka statusnya menjadi KI ya, K garis miring I garis miring 0 gitu. Kalau mau pilih PHMT. Nah, itu cara pertama ya. Cara kedua adalah si istri ajukan NE aja, ajukan non-efektif atau non-aktif ya, dengan alasan saya sudah menikah. Tidak perlu pakai KK ya, bisa dibuktikan dengan surat nikah aja. Nah, buktikan surat nikah, istri mengajukan permohonan NE, setelah NE disetujui, maka istri nggak usah lapor SPT 2025. Langsung aja semua harta dan semua penghasilan lari ke SPT suami. Gitu aja. Di SPT 2025 langsung begitu. Tetapi dengan syarat diajukan NE dulu ya, di istrinya. Oke, thank you Pak Andrew, semoga terbantu. Bapak Lawer Kiara, istri resmi gabung SPT 2024 punya suami. Sekarang SPT 2025 perlukah dibuatkan juga NPPN istri? Nggak usah Bu ya, kalau sudah gabung ke suami udah nggak usah lagi, si istrinya udah nggak usah ngapa-ngapain. Atau cukup NPPN suami yang ada aja? Iya, NPP aja Bu, suami aja yang NPPN-nya. Kalau istri kan sudah digabung ke suami udah nggak perlu. Oke, thank you Pak Ibu Lawer Kiara, semoga terbantu. Ibu Amelia Veronica, malam Kak Awan, mau tanya. Untuk isi SPT MT UMKM, kena di bagian neto tidak muncul otomatis. Kenapa di bagian neto tidak muncul otomatis? Diisi manual juga bisa di bagian netonya. Betul Bu, betul. Diisi manual ya. Coba diisi manual, kalau memang dia nggak muncul otomatis. Oke, thank you Bu Amelia, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, di Cortex di induk SPT, pertanyaan 14D. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Apakah dijawab iya apabila WPOP ini dapat warisan? Betul Pak, betul, betul, betul. Kalau dia terima warisan maka jawab iya. Oke, thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Made 181, kok mau tanya, apakah CV bisa membayar sewa kepada pemilik gedung yang juga berstatus sebagai pemilik CV? Jawabannya bisa, bisa ya. Apakah secara pajak diperbolehkan? Saya rasa boleh, saya rasa boleh. Oke, thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Dediais, kok untuk lihat nilai saat ini, mobil, lihat patokannya dari mana? Nah, samain aja Bu dengan nilai perolehan ya. Kalau mobil, samakan saja dengan nilai perolehan. Yang benar adalah NJKB, tapi NJKB itu sudah susah dapatin angkanya. Oke. Jadi samakan aja kalau mobil, samakan dengan nilai perolehan. Thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Bapak Lawer Kiara, maaf tanya beberapa kok. Oke Pak, siap, terima kasih. Ibu Michelle Lasane, malam kok saya mau tanya, suami istri NPWP-nya MT ya, memilih terpisah. Suami memberikan hibah berupa dana kepada istri. Cara lapor di Cortex bagaimana dari sisi pemberi hibah dan penerima hibah? Oke, jadi gini Bu, suami kasih istri atau sebaliknya itu bukan hibah ya, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke, jadi bukan hibah ya. Jadi si pihak pemberi, yaitu si suami, tinggal dibuang aja dari harta dia, tinggal dikurangkan hartanya ya, baik itu berupa uang atau apa, tinggal diturunin. Di bagian istri harus lapor di dua bagian, bagian harta dan bagian penghasilan. Di bagian harta isilah contohnya uang, berarti kan uangnya bertambah gitu ya di bagian istri. Kemudian di istri juga dilapor yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang strip lainnya ya, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Gitu. Dan itu bukan hibah ya, istri suami itu bukan hibah, itu ya pemberian sesama pasangan aja gitu. Dan itu tidak kena pajak kategori lainnya. Thank you Bu Michelle Lasane, semoga terbantu.
Bapak HRL 999, hasil sewa rumah apakah masuk penghasilan yang dikenakan PPh final? Jawabannya iya, ya, kena PPh final 10% atas atas penghasilan sewa. Perhiasan yang sudah lama tidak ada bon pembelian, bagaimana hitung nilai saat ini? Nilai saat ini adalah 2,5 juta per gram. Ya, di Desember 2025 itu nilainya adalah 2,5 juta per gram. Jadi tinggal dikalikan aja berapa gramnya. Nah, thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak Lawer Kiara, warisan belum terbagi, udah di PPS-kan bagian haknya 1/5 dari nilai total. Udah bayar PPS 14%. Di Kortes untuk WBT ini, porsi yang di PPS ini, gimana statusnya? Ngisi di SPT gimana? Jawabannya nggak gimana-gimana Pak ya, sama aja ya. Jadi di SPT 2025 tinggal dilaporkan saja nilai nilai warisan ini 1/5 gitu. Jadi sama seperti SPT 2024, nilainya sama persis, 1/5-nya gitu. Nggak ada beda, nggak ada yang istimewa ya, nggak ada yang berubah. Thank you Pak Lawer Kiara, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, saya dapat bukti potong PPh 23 sewa alat. Jadi lebih bayar SPT-nya. Bisa nggak penghasilannya saya masukin sebagai penghasilan UMKM 0,5% bukti potong dihapus? Saya rasa nggak bisa, Bu. Saya rasa nggak bisa. Sewa itu bukan kategori UMKM. Sewa itu ada kategori sendiri, namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, itu ada yang namanya sewa di situ, Bu. Oke, masukin di situ penghasilannya, kemudian PPh 23-nya diakui. Nah, kalau dia ada LB, kalau dia masih LB, maka Ibu tambahkan lagi tuh penghasilan lain dalam negeri lainnya ditambahkan lagi supaya tidak LB. Sampai dia muncul kurang bayar, nah kemudian dibayar. Gitu, Bu. Nah, oke. Thank you Bu Melan Merina, semoga terbantu. Bapak Happy Sur, Koawan, saya sudah lapor kepemilikan saham beberapa tahun ini. Kemudian, saya baru tahu kalau dividen harus dilaporkan untuk reinvestasi. Kalau mulai sekarang saya lapor, apa akan masalah? Kemudian bagaimana caranya? Oke, caranya adalah Ibu masuk ke YouTube ya, yang namanya tutorial pelaporan e-reporting investasi. Di situ ada di YouTube ya, tinggal cari, ada banyak. Nah, mengenai masalah, udah nggak usah pusing Bu, nggak usah pusing. Laporin aja apa adanya sekarang, kalau suatu hari ada masalah, baru kita pikirin caranya, gitu ya. Sekarang kan sudah terjadi nih, yang 2025, 2024 sudah berlalu kan, sudah nggak bisa diapa-apain, gitu. Jadi fokus aja 2026, kita laporin, beres, udah nggak usah pusing lagi. Nah, thank you Pak Happy Sur, semoga terbantu. Ibu Rasya Khalifi, malam Pak Wan, malam Bu Rasya. Saya pekerja bebas NPPN mau lapor SPT. Pada saat submit malah keluar data e-Bupot baru ditemukan. Silakan klik batal dan lakukan posting SPT ulang untuk mendapatkan data baru. Padahal terpotong Bu Rasya. Oke, jadi Bu Rasya nggak ada masalah ya. Diposting saja, kemudian bukti potong yang muncul Ibu lihat. Kalau bukti potongnya benar, maka kita akui bukti potongnya. Kalau dia salah ya kita hapus, gitu ya. Nah, mengenai penghasilannya tinggal di-input di bagian pekerja bebas, itu boleh. Oke, thank you Bu Rasya, semoga terbantu. Ibu Irawati, malam kok, malam Bu Ira. Bapak Nise 99 US, pelaporan dividen luar negeri yang diterima dalam Singapura dolar tapi diinvestasikan dalam deposito USD di Indonesia dilaporkan sebagai berikut. Jumlah dividen yang diterima 100 SGD, jumlah dividen yang diinvestasikan adalah USD 80, kurs 1 SGD. Apakah benar? Oh, boleh, boleh Pak, boleh. Tapi setahu saya semua dirupiahkan deh. Setahu saya semua dirupiahkan. Jadi Bapak rupiahin aja, berapa rupiahnya langsung itu aja Pak. Oke. Thank you Bu Nise, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, perlukah WPOP bikin SKB PPh warisan? Biar tidak kena pajak nantinya dan bila pewaris sudah almarhum dan tidak punya MPWP, dan gimana cara bikinnya kok? Oke. Perlu Pak ya, jadi SKB PPh warisan itu hanya diperlukan ketika mau balik nama. Nah, ketika mau balik nama, dia supaya bebas yang 2,5% PPh penjual, itu harus diajukan SKB PPh. Oke, SKB PPh itu tinggal datang ke kantor pajak, mengisi formulir permohonan SKB PPh. Nah, biasanya itu diurus oleh si notaris. Kan yang ngurusin balik nama kan notaris tuh. Nah, biasanya diurus sama notaris gitu. Kalau enggak datang ke KPP juga bisa ya, mengisi formulir permohonan SKB PPh gitu.
Oke, thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Michela Shane, sama ini kok yang lagi heboh. Bukti potong cashback dari Blue BCA yang lagi heboh masuk ke bukti potong Cortex. Sebagai WP pribadi, lapornya seksian mana? Apa di penghasilan neto dalam negeri lainnya? Betul Bu, betul ya. Masuk dalam penghasilan neto dalam negeri lainnya, nilainya naikin aja 50 juta, 30 juta, 60 juta gitu ya, sampai tidak terjadi LB, sampai hilang LB-nya, gitu. Karena kalau nilai kecil masih ada LB, nggak bisa hilang LB-nya. Nah, intinya naikin angkanya sampai LB-nya hilang, oke. Thank you Bu Michela Shane, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kok kalau invoice Januari, bayarnya di bulan Maret, PPh 23 dibuat masa Januari atau Maret? Biasanya Maret, Bu. Biasanya Maret ya, Pak ya. Karena bukti potong itu biasanya ikuti cash basis. Dokumen referensinya apa bisa pakai faktur pajak Januari? Jawabannya boleh, boleh ya. Jadi bukti potong itu biasanya memang dibikin ketika dia bayar menggunakan referensi dari invoice aslinya, originalnya. Memang gitu sih, nggak apa-apa. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak Anda 280, malam kawan. Seorang UMKM dan pekerja dapat bukti potong PPh 22. Bagaimana solusinya? Jawabannya tidak ada masalah Pak ya. Bukti potong itu tinggal diakui saja. Kemudian kalau terjadi kurang bayar, tinggal dibayar ya. Kalau terjadi lebih bayar, maka LB itu bisa dihilangkan dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Thank you Pak Ande, semoga terbantu Pak Anda. Bapak Sutarli Charles, apabila saya sudah tidak menggunakan PPh 0,5% final karena tidak pasti diperpanjang atau tidak dan beralih menggunakan norma, apakah saya masih mendapatkan fasilitas 500 juta pertama tidak membayar pajak? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi fasilitas 500 juta itu hanya berlaku untuk UMKM final 0,5%, tidak berlaku untuk pekerja bebas. Nah, pekerja bebas sudah ada yang namanya PTKP, gitu, PTKP kalau pekerja bebas. Thank you Pak Sutarli, semoga terbantu. Bapak Yunarti Santoso, kok ini daftar NPPN, kok timbul tulisan memiliki kewajiban untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan pemungutan PPN. Gimana ini kok? Nggak apa-apa Bu, cuekin aja. Terus kita pernah dapat kontrak sewa gedung 1,2 terpotong ya. Jadi mengenai keterangan tersebut itu hanya sebuah keterangan, bukan minta kita jadi PKP, gitu ya. Itu hanya sebuah keterangan saja. Thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Terpotong nih Bu Yunarti ya. Bapak Tesyah, malam kawan. Saya ada penghasilan dalam negeri dari pekerjaan agen asuransi. Kemudian bukti potong pajaknya hanya 1 kali di bulan Januari saja. Hanya 69.000 dan pajaknya 1.700. Boleh dihapus tidak? Kalau tidak dihapus, oke. Menurut saya gini Pak, menurut saya ya, jangan dihapus. Menurut saya ya, karena bukti potong itu betul, ya. Bukti potong itu betul adanya, barangnya benar, bukan fiktif, bukan salah. Kita akui saja, oke? Nah, kemudian terjadilah lebih bayar, ya kan? Kalau SPT kita terjadi lebih bayar, kita boleh menghilangkan lebih bayar dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ditambahkan angkanya, tambahkan nilainya sampai tidak LB gitu, sampai muncul kurang bayar. Nah, kurang bayarnya berapa kita bayar aja gitu, Pak. Thank you Pak Tasya, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, PTA mempunyai pengeluaran untuk bukber seluruh karyawan, THR seluruh karyawan, dan parsel lebaran untuk seluruh karyawan. Yang mana yang bisa dibebankan secara fiskal? Semuanya, Bu, boleh dibebankan. Yang mana yang masuk objek PPh 21? Nah, kita lihat ya satu-satu ya. Bukber seluruh karyawan. Ini kan berarti makan konsumsi seluruh karyawan. Sepemahaman saya, yang namanya makan seluruh karyawan itu adalah natura yang tidak kena pajak, tidak kena PPh 21. Satu. Kemudian THR. THR itu kena PPh 21. Itu clear ya. THR adalah kena PPh 21 seperti biasa. Kemudian parsel lebaran. Nah, parsel dalam rangka hari raya itu tidak kena pajak. Ya, tidak kena pajak, itu adalah natura yang tidak kena pajak. Oke, seperti itu, Bu. Thank you, Bu Febri, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, sewa yang 1,2 kan untuk 3 tahun kok, terpotong nih Pak ya. Jadi
1,2 miliar ya untuk 3 tahun. Oke, kita mau lihat uangnya, Pak. Uangnya masuknya berapa? Nah, uangnya masuk berapa, itulah yang kita bayar PPh sewa 10%, gitu aja. Thank you, Bu Yunarti, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, untuk rumah KPR, hutang, dan nilai perolehan ditulis plus bunga banknya nggak kok? Kalau saya tidak ya, kalau saya tidak. Hutang KPR atau hutang apapun, saya hanya tulis pokok bunganya saja, saya tidak tulis bunganya, gitu. Kenapa begitu? Karena kan bunga itu kan bisa berubah-ubah, ya kan? Nggak jelas loh bunga itu nggak pasti, gitu. Siapa tahu tahun depan saya lunasin, gitu. Siapa tahu saya pindah bank nanti tahun depan, kan beda lagi bunganya. Jadi kalau saya lebih cenderung hanya mengisi pokok hutangnya saja. Thank you Bu Melan Marina, semoga terbantu. Bapak Cindraka, masuk Cortex setelah bikin konsep. Di halaman pertama ada gambar lonceng. Diklik refresh, ada kotak masuk. Pada kolom paling kanan prioritas ada tulisan medium, high, atau apa nih? Terpotong, apa ini Pak Cindra? Jangan-jangan Bapak salah masuk website nih Pak. Seperti nggak ada begituan ya. Oke, coba cek lagi Pak Cindra ya. Saya rasa itu cuma paling pemberitahuan aja, tinggal dilewati-lewati aja Pak. Tetapi kalau dia minta aneh-aneh, takutnya salah website ya. Takutnya itu malah hacker ya. Oke, thank you Pak Cindra. Coba dicek lagi Pak. Semoga terbantu. Ibu Yeni Chen 15, suami istri sudah pensiun dan gabung NPWP di SPT 2025. Statusnya adalah KI 3. Tidak ada penghasilan dari pekerjaan tetap. Cuma ada penghasilan dengan pajak final. Tetapi sewaktu isi kontes muncul 5 bukti potong. Oke. Terus bagaimana Bu Reni? Nggak terpotong ya. Jadi Bu Yeni, bukti potong yang muncul itu, Ibu cek apakah betul Ibu ada bukti potong itu. Kalau itu betul, maka diakui saja ya. Diakui saja bukti potongnya. Kemudian kalau ada LB, maka tinggal tambahin penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak LB, supaya jadi KB. Sesimpel itu. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Ibu Rasya Khalifi, padahal sudah nihil. Saya ada dapat hadiah voucher dari BCA dan sudah dipotong pajak. Ini mesti isi ulang SPT? Terpotong nih. Tadi Bu Khalifi mengenai apa tadi ya? Intinya sih gini Bu. Data yang sudah muncul di Cortex, baik itu dari BCA, dari voucher atau dari apapun, kalau itu betul, maka kita mesti akui, ya. Kalau itu benar kita akui. Kemudian setelah kita mengakui kalau terjadi lebih bayar, maka lebih bayar bisa dihilangkan dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Thank you Bu Khalifi, semoga terbantu. Bapak Koh 2595. Malam kawan. Ibu usia 80 tahun tidak bekerja. Hanya mendapatkan bunga dari deposito obligasi. Bagaimana cara lapor SPT dan apakah wajib mendaftar NPPN? Jawabannya nggak usah Bu ya. Nggak usah bikin NPPN dan SPT-nya tinggal diisi kategorinya pengusaha saja. Kan cuma ada 3 kategori tuh, pekerja atau usaha atau pekerja bebas kan. Pilih yang usaha saja gitu. Tinggal next aja sih, tinggal di next aja. Karena kan SPT-nya pasti nihil tuh, nggak ada apa-apa. Oke, cuman PPh final doang. Thank you Pak Ko 25, semoga terbantu. Bapak Lauer Kiara, NAB Unit L udah lapor SPT tahun-tahun lalu. Sejak Juli 2025 sudah tidak lanjut, sudah stop premi. Masih haruskah dilapor dalam Cortex? Kalau iya, masukin nilai apa? Nilai tunai juga udah habis. Ini masuk asuransi Pak ya? Asuransi ya? Kalau asuransi sudah stop premi, sudah nggak ada nilai tunai, ya udah nggak usah lapor lagi Pak. Udah nggak usah lagi. Oke. Thank you Pak Lauer, semoga terbantu. Bapak Demone 53, mau tanya, PPh 0,5% UMKM belum keluar. Nah, untuk CV yang berdiri tahun 2026 ini bagaimana? Apakah Januari-Maret ini masih bisa pakai 0,5% UMKM? Jawabannya bisa ya. CV maupun PT itu tetap bisa menggunakan 0,5% kalau dia baru berdiri. Ya, kalau CV ada dapat 4 tahun ya. Untuk membuktikannya, Bapak coba cetak yang namanya surat keterangan PP55. Oke. Coba cetak suket PP55 di Cortex ya. Kalau suketnya dapat, berarti bisa. Oke, bisa pakai selama 4 tahun ke depan. Nah, thank you Pak Demone, semoga terbantu. Ibu Dedias,
Kalau mau bayar PPh sewa tahun 2024, berarti tarik billingnya dan lapornya di DJP online ya? Jawabannya betul, betul Bu ya. Semua yang 2024 masih menggunakan DJP online. Thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Ibu Yuni, sebagai trainer, kalau pakai tarif NPPN konsultan, nih tarifnya 50%. Tetapi kalau mengajar itu 30%. Baiknya bagaimana ya, Ko? Nah, gunakan yang lebih mendekati kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu sebagai trainer untungnya berapa rupiah? Berapa persen untungnya? Kan Ibu mungkin mungkin mesti bayar bayar ongkos jalan, bayar listrik dan sebagainya ya. Untungnya berapa persen? Contoh, Ibu untungnya bisa 60% contohnya. Berarti Ibu pilih NPPN yang 50%, yang mendekati kebenarannya. Tetapi kalau Ibu merasa, gua banyak keluar biaya nih, banyak biaya, gua hanya bisa menabung mungkin cuman 30% gitu ya, hanya bisa untung 30% dari biaya trainer. Ya udah, Ibu hanya ambil yang NPPN yang 30%, gitu Bu ya. Nah, jadi ikutilah NPPN yang tarifnya mendekati kebenarannya. Nah, thank you Bu Yuni, semoga terbantu. Ibu Michelle Asane, kalau bagian klaim JHT ya, jaminan hari tua, dimasukin ke lampiran mana ya, Ko? Klaim JHT ya. Soalnya saya sempat pencairan dana JHT dan menambah aset harta. Oke, langkah pertama adalah Ibu lihat di bagian JHT-nya ada bukti potong nggak dari pihak JHT. Kalau ada bukti potong, coba lihat bukti potongnya final atau tidak final. Kemungkinan dia final ya, kemungkinan dia masuk ke final, berarti dia masuk ke PPh final yang namanya penghasilan pesangon dan JHT ya kalau nggak salah. Di situ ada tuh JHT PPh final. Oke. Nah, kalau bukti potongnya non final atau bukti potong non final ya, maka Ibu terpaksa masukin sebagai penghasilan dalam negeri lainnya gitu. Tapi feeling saya final deh. Coba cek ke bukti potongnya. Kemungkinan final, Bu. Thank you Bu Michelle, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, kalau pembetulan SPT dari 2017 ada salah isi harta. Kalau mau pembetulan harus dari 2017 atau gimana ya? Boleh Bu, boleh ya. Lebih aman begitu Bu. Jadi kalau memang kita ada waktu ya, mending kita betulkan semuanya gitu. Memang agak capek, agak lama, tetapi jadi clear, jadi bersih. Jadi hati kita tuh jadi damai, jadi tenang gitu loh Bu. Menurut saya sih oke, kalau memang ada waktu, kalau memang perlu 10 tahun kita lapor mundur. Oke. Thank you Bu Melan Merina, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, kok kita dapatnya sewa baru bayar PPh-nya Januari 2026. Kok kita sudah dikenakan jadi PKP? Coba Ibu cek lagi Bu, Ibu nggak jadi PKP kok. Coba Ibu cek ya, Ibu tidak jadi PKP gitu. PKP itu ada surat yang namanya pemberitahuan SPPKP ya, surat pemberitahuan pengusaha kena pajak, SPPKP. Kalau Ibu tidak terima surat itu, maka Ibu tidak jadi PKP ya. Yang tadi itu hanya sebuah keterangan saja. Oke, bukan berarti Ibu jadi PKP. Ibu tidak jadi PKP. Thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Bapak BC RW 1217. Kok kalau mau buat kode otorisasi di Cortex, sekarang untuk laporan SPT 2025, bagaimana? Ya tinggal bikin aja Pak ya, tinggal bikin aja kode otorisasi di YouTube ada banyak tutorialnya ya. Tutorial untuk bikin kode otorisasi ada di YouTube. Oke, ada banyak. Thank you Pak BC, semoga terbantu. Ibu Nise 99, pelaporan dividen luar negeri yang diterima dalam SGD, tapi diinvestasikan, tadi sudah ya? Tadi sudah? Sudah benar itu ya? Thank you Pak Nise. Bapak PT Joni, malam kawan, malam Pak Joni. Di profil Cortex ada 3 anggota keluarga, suami, istri, dan anak. Tetapi di data anggota keluarga cuma muncul istri, sedangkan anak tidak muncul. Kenapa ya kok? Jawabannya adalah itu Cortex yang error. Ya, jadi cuekin aja Pak, cuekin aja, nggak usah pusing ya. Sedangkan PTKP kita masih bisa kita edit manual, gitu ya. Jadi nggak usah pusing, cuekin aja tuh. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Nise 99 US. Agak ragu karena mata uang dan jumlahnya berbeda. Sedangkan untuk pelaporan di SPT, kurs akhir tahun, apa yang dipakai untuk dikonversi ke rupiah, SGD atau USD? Gunakan SGD aja, Pak. Kan Bapak kan original dari SGD, ya kan? Original dari SGD, Bapak konversi ke rupiah, nilai rupiahnya berapa? Ya udah, seterusnya Bapak gunakan angka rupiah ini, gitu Pak. Walaupun nanti dia berubah jadi USD dan sebagainya, nggak usah pusing. Ya, jadi originalnya berapa, jadikan rupiah, nah angka ini aja Bapak pegang sampai 3 tahun ke depan,
untuk laporan investasi ya. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Soyami Bakso Ayam. Kok tanya, ya bagaimana Pak Soyami? Ibu Irawati TJ, alamat NPWP dan KTP sama. Ini alamat tempat tinggal ya, usaha yang lama. Oke, sekarang saya tinggal dan usaha di tempat yang baru, tanpa mengganti NPWP, alamat NPWP ya. Bagaimana di SPT saya kalau mau diubah nggak keburu? Cuekin aja Bu, nggak ada masalah ya. Jadi tidak perlu, Ibu tidak perlu mengubah alamat untuk bisa lapor SPT. Jadi lapor saja normal seperti biasa. Nanti suatu hari kalau Ibu punya waktu mau mengubah alamat, silakan diubah. Tinggal datang ke kantor pajak ya, datang ke KPP untuk mengubah alamat itu boleh. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Ibu Yeni Chen 15, kok kalau sudah tidak kerja, tetapi muncul bukti potong dari produk MLM, kode 211004 sehingga jadi LB. Pendapatannya masuk ke, oke, Ibu masukin aja ke bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya, gitu ya, supaya tidak LB. Udah, simple. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Ibu Mary Ati Huang, generating in progress SPT OP. Kapan bisa di-download kok? Waduh. Udah Bu, nggak usah pakai e-form ya. Ibu gunakan saja Cortex yang biasa. Gunakanlah web-based yang Cortex yang berbasis website seperti biasa ya. Nggak usah pakai e-form, nggak usah pakai Cortex form, repot. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, kok kita dapat pajak sewa atau uang sewa 1,2 di Januari 2026. Oke, tetapi kok waktu daftar NPPN kok sudah dikukuhkan jadi PKP? Waktu daftar NPPN apa masih bisa diubah tetap UMKM? Jawabannya bisa Pak ya, Bu ya. Ibu tidak menjadi PKP. Ibu salah paham ya. Coba Ibu lihat deh, apakah ada surat pengukuhan PKP? Kalau ada, berarti Ibu ini salah mengajukan surat. Gitu loh. Ibu malah justru mengajukan surat permohonan jadi PKP, gitu ya. Coba dicek lagi, Bu. Saya yakin Ibu tidak jadi PKP. Itu saya rasa hanya pemberitahuan saja, hanya catatan saja. Tetapi Ibu belum jadi PKP ya. Ibu tidak jadi PKP. Itu hanya semacam catatan saja. Oke, thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Bapak Kuh 2595, malam kawan, malam Pak. Untuk harta yang telah mengikuti TA dan PPS, bagaimana melaporkannya? Karena di keterangan hanya ada pilihan harta PPS dan non-PPS. Oke, nggak usah diklik Pak. Jadi keterangan PPS non-PPS nggak usah diklik. Jadi keterangan itu kan cuma ada dua tuh, harta PPS sama harta PPS investasi gitu kan. Kalau dulu kita ikut PPS-nya itu PPS investasi, maka ini boleh dipilih nih, PPS investasi. Kalau yang lain nggak usah. Ya, jadi itu cuekin aja, yang keterangan itu betul-betul kolom yang tidak penting itu. Oke. Thank you Pak Ko 25, semoga terbantu. Ibu Michelle Asane, request NPPN 2025 dari tanggal 28 Februari, tetapi sampai sekarang masih in progress. Mampus deh, udah 9 Maret nih, baru ada BPN-nya aja. Oke, jadi nggak bisa lapor SPT PPN pas di Cortex. Gimana ya kok? Capek banget KPP terkait kemana aja. Oke, kalau Ibu sudah ada BPE, berarti kan NPPN sudah ada, Bu. Ya, kalau BPE sudah ada, berarti kan NPPN sudah berhasil. Nah, sekarang kalau di NPPN Ibu tidak bisa, nah Ibu coba, kalau saya ini ya, saya langsung masukkan nilai persentase NPPN-nya itu langsung ke penghasilan dalam negeri lainnya. Jadi penghasilan dalam negeri lainnya itu langsung saya masukin nilai yang sudah norma, yang sudah 50%. Kalau saya begitu, oke? Thank you Bu Michelle, semoga terbantu. Ibu Nurutosan, Bapak ya, suka-suka aja, toh nggak dipakai juga dalam analisanya, nanti nilai saat ini hanya pelengkap penderita. Nah, itu dia tuh. Jadi nilai saat ini menjadi duri dalam daging ya, menjadi sesuatu yang sangat dilematis, orang bingung gitu loh. Jadi ada ide baru, samain aja lah dengan nilai perolehan, toh itu tidak melanggar hukum. Thank you Pak Nuruto, semoga terbantu. Ibu Maria Tine 25, kok kalau ikut mini course, apa juga bisa tanya jawab masalah Cortex? Jawabannya bisa Bu ya, kita ada grup untuk komunitas untuk mini course-nya. Oke, thank you Bu Maria, semoga terbantu. Ibu Yui Cice, makasih penjelasannya kawan, makasih Ibu Yui Cice, semoga terbantu. Ibu Ferianto, malam kok mau tanya,
Nantinya CV dan PT kan tidak bisa menggunakan UMKM lagi. Kata siapa, Pak? Kata siapa? Itu cuman isu aja ya. Selama omset kurang dari 4,8 M, CV atau PT boleh menggunakan tarif PPh badan dengan pemotongan 50% ya, yang 11% selama omset masih di bawah 4,8 M. Jawabannya betul, betul Pak ya. Masih bisa pakai metode PPh badan yang 11%. Oke, thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, kok saya UMKM dapat bukti potong 23 dari sewa alat, jadinya LB. Penghasilan atas PPh 23 itu isinya di mana? Isinya adalah di penghasilan neto dalam negeri lainnya, Bu, di kategori yang namanya sewa. Oke. Terus cara isi netonya berapa? Netonya nggak ada neto ya, bruto ya. Ibu tinggal isi nilai penghasilannya aja, nilai penghasilan brutonya, nilai bruto yang dari penghasilan sewa itu. Oke. Thank you Bu Melan, semoga terbantu. Ibu Meriati Huang, generating in progress. Oke, yang tadi ya. Thank you Bu Mary. Ibu Yeni Chen, kok bukti potong dari bukpot produk MLM itu pendapatannya masuk ke L1D atau ke pendapatan dalam negeri lainnya? Masukin lainnya aja Bu, masukin lainnya aja ya. Dalam negeri lainnya aja, biar nggak usah pusing. Thank you Bu Yeni. Bapak Made Bagus, tanya kok, gimana solusi bila data keluarga di Cortex tidak bisa diubah? Terima kasih. Solusinya adalah cuekin aja Pak. Cuekin aja, nggak usah diurus. Oke, yang penting bisa lapor, udah kita move on, nggak usah pusingin lagi mengenai pajak-pajak ini. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Cindraka, malam Pak Wan, izin tanya, masuk Cortex setelah bikin konsep, di halaman pertama ada gambar lonceng. Kemudian diklik, refresh ada kotak masuk. Pada kolom paling kanan, prioritas ada tulisan medium, high, dan art. Saya rasa nggak ada masalah Pak, cuekin aja Pak, cuekin aja. Yang penting kita bisa masuk, kemudian bisa proses SPT aja Pak. Saya rasa nggak usah pusing dengan keterangan-keterangan seperti itu. Mungkin cuman error di Cortex, mungkin cuman masalah ini aja sih, internalnya Cortex saja gitu. Yang penting jangan sampai salah ini Pak ya, jangan sampai salah website ya, cortexdjp.pajak.go.id. Oke, thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Pak PT Joni, kok tanya lagi, obligasi Indonesia USD tidak potong pajak, masuk mana, lampiran mana? Oke, jadi harta obligasi masuk ke bagian harta kode 3 ya, seperti biasa ya, investasi. Bunganya atau kuponnya atas Indo USD ya, itu masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, gitu Pak. Oke, thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak Jovis B, Ko Awan, dana 2024 ada di SPT istri. Terpotong nih Pak, terpotong apa? Bagaimana masalahnya Pak Jovi? Coba ketik lagi ya. Ibu U Midnight, izin tanya kok, kami baru saja mendirikan CV. Untuk pembukuan CV, sebaiknya pakai Excel atau gimana? Jawaban saya jangan Excel Bu ya. Kalau pembukuan, gunakanlah akunting yang lengkap. Contohnya accurate.id atau contohnya lagi Journal ID, Zero Accounting, atau apapun lah, Zahir atau apapun ya. Kalau saya gunakan accurate.id ya. Jangan pakai Excel. Apakah sebaiknya juga kami langsung sewa akuntan untuk mengerjakan pembukuan? Menurut saya boleh Bu, boleh ya. Kalau memang Ibu sama sekali tidak menguasai akunting dan tidak mau capek, nggak mau repot, udah dari awal gunakan jasa akuntan, ya akuntan atau konsultan pajak gitu. Thank you Bu Midnight, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kok, salam sehat, semangat, makasih, makasih Bu Lisa, sehat selalu. Ibu Michela Sane, kok kalau pajak bunga dan deposito dari bank itu perlu lapor di SPT Cortex? Jawabannya perlu ya. Di bagian mana? Di bagian penghasilan yang bersifat final ya, lampiran yang penghasilan bersifat final. Di situ ada kategori yang namanya bunga deposito. Oke, thank you Bu Michela, semoga terbantu. Bapak Nise 99 US. Untuk harta yang diungkap dalam teks amnesti 2016, apakah tahun perolehannya ditulis 2016 di SPT? Jawabannya 2015 ya. 2000 2016. Betul Pak, sorry. 2016 ya. Karena kan waktu itu TA-nya 2016. Thank you Bu Nise, Pak Nise, semua terbantu. Bapak Live Healthy and Prosper, malam kawan mau tanya, perhitungan orang pribadi yang setor PPh 25 bagaimana di Cortex? Lalu jika ada, oke, satu-satu dulu ya.
Orang pribadi yang setor PPh 25 bagaimana di Cortex? Jawabannya nggak gimana-gimana ya. PPh 25 nanti akan dikreditkan oleh sistem Cortex gitu. Akan muncul di Cortex sebagai pengurang ya, sebagai kredit pajak. Oke. Lalu, jika ada penghasilan dalam negeri lainnya, apakah perlu buat daftar omset atau bagaimana? Nggak usah, nggak usah. Jadi, penghasilan dalam negeri lainnya itu langsung total aja. Total setahun berapa totalnya, udah ceplokin di situ. Oke. Thank you Bu Liv, Pak Liv Healthy Prosper, semoga terbantu. Bapak Anda 280, Ko Awan mau tanya, dividen yang diterima dari perusahaan dan diinvestasikan dalam bentuk SBN, bagaimana pelaporannya di SPTOP? Oke, jadi kan kita mesti lapor dua ya, harta dan penghasilan. Oke, hartanya itu dilapor di kategori harta 3 yang namanya investasi SBN ya. Di situ ada kategori investasi yang namanya obligasi pemerintah. Oke, jadi di bagian harta taruh di situ. Kemudian di bagian penghasilan taruh di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori dividen. Oke, kalau kita mau investasi ya. Dan ingat ya, ingat dilapor di e-reporting investasi ya, di Cortex di menu E-strip pelaporan. Di situ mesti dilapor selama 3 tahun berturut-turut. Dan kita kan menahan investasi itu 3 tahun ya. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu Soyami Bakso Ayam. PPh final bulan Desember 2025 tidak masuk di SPT Cortex, ya tidak muncul ya. Cek di bukti pembayaran billing di Cortex sudah masuk, tetapi bolak-balik klik posting SPT nggak masuk, padahal pembayaran udah benar. Oke, jadi ini banyak orang mengalami Pak, banyak orang mengalami ini ya. Yang pertama adalah cek dulu, jangan-jangan Bapak salah bayar, jangan-jangan terbayar ke 2026, oke? Yang kedua, kalau bayar sudah betul tapi masih belum muncul, Bapak boleh tanya ke AR, "Pak AR, kok nggak muncul nih?" Gitu kan. Opsi ketiga adalah kalau Bapak nggak mau pusing, ya udah yang Desember dibikin nol aja omsetnya, dibikin Rp0, toh nggak ada PPh-nya, nggak muncul di situ kan, udah langsung lapor, udah nggak usah pusing. Cara keempat adalah Bapak sabar, menunggu ya, diposting lagi, di-refresh lagi, dihapus konsep, kemudian dilapor ulang lagi, kita lihat sampai bisa, sampai muncul ya. Nah, cuman ini udah mepet nih kan, udah mau menjelang pertengahan Maret gitu. Thank you Pak Soyami, semoga terbantu. Bapak Activity 9451, Pak mau tanya, salah kode harta, salah input harga dari 2 tahun yang lalu. Saya baru tahu kode salah karena barangnya perhiasan, bukan logam mulia. Tahun kwitansi atau tahun yang saya lapor karena baru dikasih tahu saat lapor. Oke, kalau cuma 2 tahun Bapak salah, Bapak pembetulan aja. Bapak pembetulan mundur ya, 2024, 2023 dibetulkan, diganti kodenya, menjadi kodenya perhiasan biasa. Gitu Pak, kan cuma 2 kali pembetulan, ya nggak apa-apa lah. Oke, thank you Pak Activity, semoga terbantu. Bapak Budi Darlung, kalau sebagai pekerja di satu perusahaan, terpotong Pak Budi Darlung, terpotong. Ibu Erina Risyadiani, mau tanya, 2025 kan sudah ajukan MPPN. Untuk tahun ini juga ajukan lagi ya? Jawabannya betul Bu, betul ya. 2 kali ya, 2025 ambil, 2026 juga ambil. Nanti 2027 di awal 2027 diambil, gitu ya. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, pembetulan tahun 2024 apakah di DJP online? Jawabannya benar ya, di DJP online. Karena 2024 asuransi masuk di kas, perlukah dibetulkan? Saya rasa nggak perlu Pak, Bu, langsung hajar 2025 aja ya. Asuransi kan nilainya kecil ya, nilainya kecil, tidak signifikan, tidak pengaruh, jadi langsung aja hajar ke 2025. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, apakah penghasilan PT itu bisa dihitung ke penghasilannya direktur? Tidak bisa, tidak bisa. Jadi menjadi total 4,8 M, terus harus PKP? Enggak. Gimana solusinya? Supaya tetap UMKM orang pribadi 0,5%. Oke, Ibu Yunarti nggak usah pusing ya. Setahu saya, Ibu ini belum PKP. Jadi dari tadi ini Ibu takut PKP kan? Ibu khawatir kena PKP. Sepemahaman saya yang Ibu ceritakan, Ibu tuh belum PKP. Oke, coba dicek lagi. Apakah ada surat pengukuhannya? Surat pengukuhan PKP ada atau tidak? Saya rasa nggak ada. Ya, Ibu hanya khawatir gara-gara ada satu kalimat wajib dikukuhkan jadi PKP gitu kan. Tetapi itu belum gitu loh ya. Itu hanya semacam catatan aja dan itu banyak orang salah paham. Thank you Bu Yunati, semoga terbantu.
Ibu Sinta Marta, Ko Awan mau tanya dong, kalau kita klaim JHT BPJS TK, apakah di SPT tahunan akan menjadi penambah penghasilan? Jawabannya iya. Kan sudah dipotong pajak sama BPJS. Belum ya, JHT itu belum dipotong pajak oleh perusahaan belum ya. Oleh BPJS iya dipotong pajak, betul. Minta bukti potongnya sama BPJS ya. Bagaimana cara lapornya supaya nggak KB? Nah, coba Ibu minta bukti potong dari BPJS. Bukti potong itu Ibu lihat, bukti potongnya itu jenisnya PPh final atau bukan final. Kalau jenisnya itu PPh final, berarti beres. Ibu tinggal laporkan di bagian lampiran PPh final. Dengan begitu itu tidak ada tambahan pembayaran pajak gitu. Tetapi kalau bukti potong itu non final, maka Ibu mesti bayar pajaknya. Gitu sih. Tapi feeling-feeling gua JHT itu PPh final, setahu saya ya. Oke. Thank you Bu Sinta, semoga terbantu. Bapak Cindraka, Pak izin tanya, masuk ke Cortex setelah bikin konsep, oh tadi sudah ya? Oke, nggak usah pusing Pak yang begitu-gituan Pak, nggak usah pusing, yang penting Bapak bisa login, bisa masuk, bisa lapor SPT, bisa bisa bayar, lapor, udah selesai pulang Pak. Nggak usah pusingin yang ini apa, kanan apa, atas apa, bawah apa, kita nggak usah pusing. Itu macam-macam di internal Cortex, terserah aja lah mau bikin apa. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Bapak Wilson Lu 88. Makasih kok satu lagi. Kalau pemilik CV buka usaha lagi dengan usaha yang sama, tetapi untuk pendapatan pribadi, boleh nggak kok? Jawabannya boleh ya. Jadi satu orang punya CV, kemudian dia sendiri punya usaha sendiri yang sama persis, itu boleh. Yang penting rekeningnya berbeda, nama tokonya dibedakan, kemudian gudangnya dibedakan ya. Walaupun dia di gudang yang sama ya, ya masih dipisahin barangnya ya. Stok barangnya dipisahkan. Kemudian kalaupun tokonya sama dikasih pemisah batas kaca atau apa gitu loh. Jadi intinya walaupun ini usahanya jenisnya sama, tetapi ini dua usaha yang berbeda gitu loh. Dari hulu ke hilir harus berbeda gitu Pak. Berarti maka dia aman gitu loh. Yang tidak boleh adalah barangnya dicampur, rekeningnya dicampur, notanya sama, itu jadi masalah. Thank you Pak Wilson, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kau mau tanya, jika kita LB dari bukti potong, apakah boleh dihapus jadi laporan nihil SPTOP? Makasih. Menurut saya tidak. Menurut saya biarkan bukti potong kita akui, kemudian kita tambahin penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak LB ya, supaya menjadi kurang bayar. Nah, kurang bayar itu kita bayar. Gitu, Bu. Karena gini, Cortex itu kan sudah capek nih, setengah mati ya, 1 triliun lebih bikin Cortex ya, bukti potongnya dia dapat nih, dia munculkan di SPT kita, tiba-tiba kita hapus, kan marah dong si orang pajaknya ya. Gitu Bu. Thank you Bu Lisa, semua terbantu. Ibu Sendanil 037, kok tolong tanya, saya karyawan swasta. Sebelum 2025, saya kerja di 3 perusahaan dan sudah masuk 3 bukti potong. Tetapi kok total penghasilan neto saya muncul di lampiran 5A ya, penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Oh, hapus aja Bu, hapus ya. Itu kayaknya salah deh, salah di konteksnya deh saya rasa ya. Perhitungan kompensasi fiskal. Ibu jangan pilih pembukuan, Bu, ya. Jangan pilih pembukuan. Di bagian atas, di halaman induk ya, jangan pilih pembukuan. Ibu mesti pilih yang namanya pencatatan, ya. Takutnya ini pembukuan nih gara-gara ini nih. Munculnya L5 itu adalah gara-gara Ibu memilih pembukuan, ya. Jadi Ibu harus pilih pencatatan di bagian atas. Thank you, Bu Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak live healthy and prosper. Lalu mau tanya lagi kok, jika 2025 ada penambahan aset yang material, apakah nanti adanya pertanyaan dari KPP, bagaimana klarifikasinya jika hibah atau warisan, apakah bayar pajak? Oke, jadi gini Bu, yang namanya kenaikan harta itu harus bisa dijelaskan dengan penghasilan. Oke? Jadi ketika harta itu naik, kan kita kan tahu nih, kita sendiri kan tahu nih, ini harta datang dari mana? Apakah dari hibah, dari warisan, dari kerja, dari usaha, dari pekerja bebas, atau dari mana? Gitu kan? Nah, sepanjang kita bisa menjelaskan, maka nggak ada masalah, ya kan? Dan ingat, pajak masih dibayar ya. Kalau itu penghasilannya berupa dagang, atau usaha, atau pekerja bebas, ya mesti bayar pajaknya. Gitu, Bu. Kemudian, hibah warisan, apakah bayar pajak? Jadi gini,
Kalau hibah dan warisan itu tidak kena pajak, ya. Namun, hibah itu ada syaratnya, yaitu hanya boleh dari orang tua kandung kepada anak kandung atau anak kandung kepada orang tua kandung. Nah, dari situ aja itu bebas pajak. Tetapi kalau dari Mr. A ke Mr. B, nggak ada hubungan ayah dan anak, tiba-tiba kasih hibah, itu namanya penghasilan hadiah, itu kena pajak biasa, gitu ya. Dan hibah itu biasanya diperlukan orang tua sudah lapor di SPT-nya, gitu. Sedangkan warisan itu bebas. Kalau warisan itu dari siapapun ke siapapun itu bebas dan tidak harus sudah dilapor di SPT pemberi waris pajaknya. Oke. Thank you Bu Lefty, live healthy and prosper. Bapak Serbaguna, malam Pak Wan, apakah WP pribadi UMKM bisa LB? Jawabannya bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja, dalam prakteknya ya bisa-bisa aja gitu. Ya, tetapi kita mesti ubah SPT-nya jangan LB ya. Kita harus mengusahakan SPT tidak LB. Harus kita paksakan menjadi kurang bayar. Oke. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Bapak HRL 999, kok bunga bank dari rekening tabungan kalau nilainya kecil, apakah harus lapor? Ya, nggak usah lah Pak ya. Kalau lapor di bagian apa ya? Lapor itu di bagian penghasilan yang bersifat final ya, PPh yang bersifat final. Di situ laporannya ada kategori namanya bunga tabungan. Oke. Thank you Pak HL, semoga terbantu. Teman-teman sudah jam 9 ya, kita tabung dulu ya. Kita tabung dulu, akan gua jawab di video YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Ada Bapak Koh 2595, ada Ibu Amelia Veronica, Ibu Dedias, Bapak Kelvin Losi, Ibu Nise 99, Bapak Anda 28, Bapak Serbaguna, Bapak Lawer Kiara, Bapak Serbaguna, Ibu Dedias, Bapak Ibu Meriati Huang, Bapak Nise 99, Bapak Budi Darlung, Bapak Genus Basket, kemudian Bapak Budi Darlung, Bapak Seven IDD, Bapak Jovis B, Ibu Ufmuts, kemudian Bapak Hendri Gunawan, Bapak Serba Suka, Bapak Yunarti Santoso, Bapak BCRW 1217, Ibu Lisa Monas 1183, Bapak Riza Lefriansyah, Bapak Tan Lili, Ibu ya, Bapak Serba Suka 123, Bapak Serbaguna, Ibu Yunarti Santoso, Ibu Sari 88 Sari, Ibu Tan Lili T, Ibu Sari 88 Sari, Bapak MMZ Fik, Bapak Riza Lefriansyah, Bapak NN Cruz 02, Bapak Tejesyah, Ibu Josephine, Bapak Made Bagus, Bapak Anda 280, Ibu Heni Gun, Bapak Bun Scramber, Bapak Agung Nugroho 56, Bapak Ali Wijaya 588, Ibu Josephine, Bapak Agung Nugroho, Bapak Ali Wijaya 588, Ibu Yunarti Santoso, Bapak Susanto Tanjaya, Bapak Sanjaya 16889, Ibu Josephine, Bapak Yetirta Jaya, Ibu Melan Merina, Bapak Bape 88, Bapak Bun Scramber, Bapak NN Cruz 02, Bapak Made Bagus, Ibu Josephine, Bapak Bun Scramber, Bapak Genus Basket, Bapak Seven ID, Bapak Link JKT 2018, Bapak Bun Scramble, Bapak Budi Darlung, Ibu Anggraini Tasya, Bapak Serbaguna, Bapak Sendanil, Bapak Sendanil, Bapak Serbaguna, Ibu Lawer Kiara, Bapak Serbaguna, Bapak L23 Yemons, Bapak Ibu Oimailan Wijaya, Bapak Bun Scramble, Bapak Ayo ORG, Ibu Nise 99, Bapak Edwin Murtejo, Bapak Made Bagus, Bapak Bun Scramble, Bapak Edwin Murtejo, Bapak Tastiyesi, Bapak Cadar 785, Ibu YNME, Bapak Bun Scramble, Ibu Nise 99, Bapak Solihinau, Bapak Budi Darlung, Bapak Cindraka, Bapak Live Healthy and Prosper, Bapak Sinta Marta, Ibu Melan Meriana, Ibu Amelia Veronica, Bapak Brun Sclamber, kemudian Bapak Made Bagus, oke, Bapak Bun Scramble, Bapak Johan Jiju, Bapak Andrew Darmala, Bapak Jovis B, Bapak Ibu Yunati Santoso, Ibu Melki VPP,
Ibu Shirley Nevania, Bapak Yunarti Santoso, Edwin Murtejo, Bapak Yunarti Santoso, Edwin Murtejo, Bapak Ibu Graciawati, Bapak Yunarti Santoso, Bapak Jin Hian, Ibu Melia Halim, Bapak Bun Scramble, Ibu Asri Wiryani, Bapak Bun Scramble, Ibu Kimi Nura 88, Bapak Bun Scramble, Bapak Brun Scramble, Bapak BCRW, Bapak Brun Scramble, Ibu Yeni Chen 15, Bapak Melki VPP, Ibu Melan Merina, Ibu Meli Halim, Ibu Yuna Dewi, Bapak Edwins, Bapak Yunarti Santoso, Bapak Ceyun Glie, Bapak Ko 2595, Ibu Lietan 9432, Ibu Ceyun Glie, Bapak Naruto San, Ibu Melan Merina, Bapak Melki VPP, Bapak Ang Petrus, Ibu Yanti YS9, Bapak Cipayung Forlif, Bapak Arif Kurniawan Laris, Bapak Anda 280, Ibu Amelia Veronica, Bapak Ceyun Glie, Bapak Unbox Yourself, Bapak Jin Hian, Bapak Budi Darlung, Bapak Ceyun Glie, Bapak Activity 9451, Ibu Shirley Nevania, Bapak Kimi Mura, Bapak Anda 280, Bapak Jovis B, Bapak Naga Lukiman, Ibu Unit, Bapak Sari-Sari, Ibu ya, Bapak L23 Yemons, Bapak PT Joni, Ibu Lili Mons, Bu Mela Paliges, Bapak Bravo. Oke, thank you teman-teman ya. Ini yang belum terjawab ya, dan kita akan jawab di video YouTube di Pajak Smart ya, YouTube-nya Pajak Smart. Mudah-mudahan segera dalam minggu ini kita bikin ya. Thank you teman-teman semua. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.